Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang re-entry yang terbatal ya. Kalau re-entry yang valid mungkin teman-teman bisa melihat dengan mudah. Nih kita akan lebih fokus kepada cara mendeteksi potensi re-entry itu akan terbatal seperti apa. Nah, itu adalah permintaan dan pertanyaan terbanyak dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin ada informasi. Silahkan simak dulu informasi berikut ini dan bisa diambil manfaatnya. Buat kalian yang sedang mencari penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa trading, XM punya solusinya. Gabung dengan program afiliasi XM sekarang. Caranya gampang banget, cuma butuh 3 menit saja untuk mendaftar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Caranya cukup gampang. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk mendaftar terlebih dahulu. Kalian juga perlu tahu apa aja keuntungan yang akan kalian dapatkan dengan bergabung di program afiliasi XM. Nah, keuntungan itu bisa mendapatkan komisi hingga $80 per lot atau sekitar Rp1.280.000 per lot transaksi dari klien yang kalian undang. Tanpa batasan komisi, kalian bisa mengundang sebanyak mungkin. Kemudian, pantau pendapatan real time. Monitor penghasilan kalian setiap hari secara akurat dan transparan. Pembayaran tepat waktu. Kalian dapat menarik komisi kapan saja tanpa biaya tambahan. Lalu ada program hadiah Mitra XM. Raih hingga $150.000 dalam setiap pencapaian kalian. Tapi itu belum semua. Nikmati juga fitur tambahan, ada yang namanya auto rebate otomatis. Penarikan mingguan tanpa batas. Ada juga manajer akun personal. Tim XM mendukung kalian dalam 18 bahasa yang berbeda. Ada juga kontes dan hadiah mewah. Ikuti kontes eksklusif dan manfaatkan promosi dengan hadiah mewah. Klik link di deskripsi untuk bergabung dan mulai hasilkan cuan sekarang juga. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Dan sekarang mari kita lanjutkan kepada chart. Oke, berbicara tentang re-entry yang terbatal, kita akan mendeteksi awal di mana. Mari kita buat. Oke, episode kali ini khusus kepada re-entry yang terbatal ya. Kita tidak bahas yang valid supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada satu re-entry yang seharusnya cantik. Contohnya ya, ini ada momentum buy ya. Ini ganti dulu warna. Oke, di sini ada momentum buy. Seharusnya di sini adalah kita akan mencari potensi untuk buy. Tapi yang berlaku market menjadi arah awal dan membuat re-entry sell. Begitu juga di sebelah ini ada arah kukuh ya. Dia membuat re-entry, sepatutnya malah terjun ya. Oke. Sebenarnya re-entry yang terbatal seperti ini jawabannya ada di time frame bawahnya. Cara gampangnya coba kita tandain area re-entry yang ini ya. Kita tandain yang pertama ini biar tidak terlalu banyak campur ya. Kemudian kita turunkan satu time frame ke bawahnya. Kita cari apa yang berlaku adalah momentum sell dan ini kuat karena break EMA 50. Dan sebelum berlaku momentum sell di time frame H4, tanda awal juga sudah duluan diberikan di time frame bawahnya, yaitu H1, yang mana pasangan daily adalah H1. Nah, teman-teman bisa lihat
ini terjadi momentum berterusan. Di sini ada momentum, tapi dia reject kawasan MA50, kemudian naik balik. Kemudian muncul momentum yang baru, ya, dilanjutkan dengan momentum dan momentum berterusan. Inilah tanda-tanda awal, ya, ini tanda awal bahwa re-entry ini tidak valid, ya. Apalagi kalau di time frame kedua sudah muncul momentum berterusan seperti ini, fix, sudah tidak valid. Market akan berubah arah. Walaupun sekedar berubah arah, misalnya katakanlah kalau daily dia ada potensi tertahan di mid BB, ya, tapi di kawasan H4 itu jauh, ya, MA5, MA10 pada daily, maka top atau low BB pada H4 dan seterusnya ke time frame bawah-bawahnya. Nah, itu yang pertama. Kita udah dapat alasan terbatalnya, ya. Pertama, kita bisa lihat pertanda awal di H1 ada momentum. Nah, momentum berterusan. Dan ketika di kawasan ini sudah terjadi zone zero loss sell, ya. Ini pertanda awal fix bila ada momentum di H4. Kita bisa tandain di area reject, ya, di area contoh candle yang ini dan candle yang ini. Kita lihat di H4 apa yang berlaku. Nah, ini area candle pertama yang reject pada, bukan reject, ya, candle pertama yang menyentuh MA5, MA10 daily. Tapi di H4 sudah berlaku momentum yang break MA50. Jadi kalau kita ada buy, sebaiknya kita keluar dulu karena ini punya kekuatan untuk penurunan lagi, ya. Itu ciri-ciri terbatal pertama. Kemudian di sini ada arah kukuh buy, ya. Kemudian kita akan menunggu re-entry buy di kawasan MA5, MA10 untuk kita buy, ya, karena kita anggap ini trend buy-nya masih kuat karena MA50 masih di bawah mid BB. Oke, kita lihat ke time frame kedua. Kita akan melihat tetap yang berlaku adalah momentum. Kalau ada momentum, kemungkinan besar untuk turun masih kuat, ya, walaupun misalnya katakanlah di sini ketika momentum belum ada, candle daily belum close menjadi arah, tetapi kita harus sudah wanti-wanti bahwa ini bila ada momentum berterusan di time frame bawahnya, maka akan ada kekuatan untuk turun. Di sini pertanda awal ini momentum pertama yang break MA50. Kemudian dilanjutkan di sini momentum. Maka potensi terbatalnya re-entry untuk datang ke low BB sehingga membuat MAV itu ada, ya. Itu yang membatalkan re-entry. Sekarang kita lihat lagi, ini ada arah kukuh, ini re-entry. Oke, kawasan ini adalah re-entry. Kita lihat di time frame H4 apa yang berlaku. Tetap yang berlaku adalah momentum berterusan, ya. Jadi terbatallah suatu setup karena ada momentum. Destinasi momentum di time frame kedua ke top BB. Kita sudah bahas di video sebelumnya destinasi momentum. Oke. Walaupun sebenarnya ada momentum di time frame atasnya belum ada arah kukuh, tetap ada kemungkinan setup itu terbatal, ya. Jadi kembali ke komitmen, misalnya teman-teman, misalnya ada momentum akan keluar atau kondisi seperti apa yang boleh bertahan, ya. Misalnya seperti ini ada momentum sell, ini juga ada momentum buy, tapi momentum seperti apa yang bisa dipertahankan itu
PR buat teman-teman. Nggak mungkin Mimin kupas sampai ke akar-akarnya karena teman-teman apabila malas dalam mengkaji, ya, teman-teman tidak akan dapatnya nikmatnya BBMA. Nikmatnya ilmu teman-teman tidak akan dapatkan. Teman-teman hanya melihat dan mendengarkan, lalu ketika praktek saat market berjalan, teman-teman tidak punya insting yang kuat, maka di situ teman-teman akan keliru. Oke, jadi teman-teman harus banyak-banyak melakukan backtest. Oke, kita akan fokus ke reentry yang terbatal saja. Kalau tadi kita mulai dari daily, sekarang kalau kita lihat di H4, misalnya kita akan cari reentry H4 yang terbatal, ya. Kita akan cari. Nah, ini ada momentum, ada reentry. Sepatutnya di sini kita akan mencari sell, ya. Kemudian kita lihat pada time frame kedua apa yang berlaku. Pada ketika reentry H4, candle masih berada di kawasan reject top BB, ya, karena MA5 MA10 pada H4 adalah kawasan mid ke top BB di H1. Oke. Kemudian kita sudah sell, layering sell di sini. Tiba-tiba ada momentum buy. Kalau kita bertahan, oke lah kalau masih mengikut tren. Tapi sebaiknya kita keluar dulu, nanti kita mencari setup yang baru lebih selamat. Ya. Oke, sebelum muncul momentum buy yang agak jauh di H1, maka M15 lebih dulu memberikan momentum berterusan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini pertama kali muncul momentum buy di M15, kemudian M50 berada di bawah mid BB, di sini di bawah mid BB, dilanjutkan dengan momentum yang baru, ya, momentum lagi, ya. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa sebelum muncul momentum di H1 yang ini, M15 lebih dulu memberikan peluang potensi setup H4 itu akan terbatal. Oke, contoh lagi, ini ada arah kukuh, kemudian membuat re-entry sell di area ini. Kemudian kita lihat pada H1 apa yang sedang berlaku, kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat awalnya ada momentum sell yang break MA50 kuat, kemudian dia sudah memberikan satu re-entry tapi tidak diteruskan dengan momentum, maka akan menjadi market hilang volume buy, ya. Kita menunggu sell di kawasan ini. Kita sudah menunggu-nunggu untuk sell di kawasan re-entry top BB, ya. Tiba-tiba yang muncul momentum buy. Apa yang harus dibuat? Kalau nggak kalos, ya MC, ya. Sebelum muncul momentum di H1 ada muncul momentum berterusan di M15, ya. Ini ada momentum sell, ya, sudah dimatikan dengan momentum buy, dia turun tidak meneruskan dengan momentum sell atau marketnya sideways, muncul momentum yang membuat BB-nya menegak. Oke, maka terbatallah setup yang berlaku pada H4 itu tanpa kita melihat kepada daily, ya. Oke, semua time frame akan berlaku hal yang sama. Contoh lagi, ini ada momentum sell, sepatutnya ini re-entry sell. Kita lihat apakah re-entry ini kuat atau berpotensi terbatal. Teman-teman bisa lihat apa yang berlaku. Yang berlaku momentum buy yang break MA50. Artinya pertukaran tren yang baru sudah berlaku, ya. Sebelum muncul momentum buy ini,
MA50 perhatikan sudah jauh dengan low BB dan candle. Itu sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Nah, sebelum muncul momentum di H1, ada muncul momentum yang berterusan di M15. Teman-teman bisa lihat. Ya, ada momentum sepanjang jalan momentum, bahkan memberikan momentum zone zero loss. Nah, itulah yang membatalkan setup time frame 1 ya. Jadi saran Mimin, teman-teman kaji banyak-banyak untuk mendapatkan dan untuk melatih mata ya. Contoh terakhir mungkin ya, ini ada arah kukuh sell, kita akan menunggu re-entry sell, tapi sepatutnya ini tidak boleh disebut arah kukuh sell. Nah, arah kukuh berada pada mid BB. Ini bukan arah kukuh, boleh kita sebut arah saja sebab dia break MA5 MA10 dulu. Nah, sekarang ada re-entry, kita turunkan kepada time frame kedua. Pada saat re-entry H4 berada di sini. Kemudian setelah kita sell muncul momentum buy. Apa yang harus kita buat? Cut loss. Ya, tidak selalunya market sesuai dengan analisa kita. Makanya semua teknik ada potensinya untuk terbatal. Tidak ada yang 100% win. Ya, teman-teman juga bisa lihat sebelum muncul momentum buy di H1, M15 muncul momentum berterusan. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan apakah teman-teman akan cut loss di time frame ketiga atau di time frame kedua. Mana yang lebih aman, teman-teman perlu kaji. Ya, teman-teman perlu kaji. Oke, mungkin ini contoh terakhir yang sedang berjalan pada gold kalau hanya melihat kepada time frame H4. Di sini ada arah kukuh sell. Ya. Kemudian di sini ada menuju re-entry sell. Kita turunkan ke time frame kedua. Saat ini berada momentum sell dan potensi re-entry sell ada ya di area MA5 MA10. Nah, sekarang top BB dengan candle masih berjauhan. Nanti dia akan berlaku sideways sampai top ini mendekat mungkin ke area sini, akan terjadinya ekstrim untuk mendukung re-entry di H4. Ketika kita sudah layan sell, tiba-tiba muncul momentum buy, maka ada potensi H4 ini akan terbatal. Sebelum H1 ada momentum buy, M15 akan ada momentum buy berterusan. Seperti sekarang ini ada momentum pertama, kedua. Nanti kalau muncul momentum berterusan, BB akan kembang. Ya, sekarang ini belum ada konfirmasi apa-apa. Tapi jangkaan kalau kita melihat sekedar H4, kita akan menunggu re-entry sell. Tapi re-entry sell ini belum punya kekuatan yang sangat kuat karena masih ada penghalang MA50 dan low BB. Jadi kalau kita misalnya dapat sell, halangan atau yang perlu kita perhatikan MA50 nanti, misalnya di sini, apakah re-entry ini kuat? Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, ya, itu dia dulu supaya tidak terlalu panjang terbatalnya suatu re-entry dengan konfirmasi multi time frame dan momentum. Ya, semoga teman-teman dapat pencerahan dan dapat tercerahkan. Jadi Mimin sarankan teman-teman harus banyak mengkaji untuk melatih mata teman-teman tajam, supaya ketika terbatalnya atau berpotensi terbatal, sebaiknya teman-teman keluar. Dan ketika punya setup yang cantik hasil kajian, jangan kasih ampun. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini tentang re-entry yang terbatal, ciri-ciri re-entry yang terbatal dan re-entry yang berpotensi terbatal. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Silakan komen di bawah
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, jika ada waktu dan kesempatan, Mimin akan coba jawab. Oke, sekian dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Salam profit.